Welcome to Zian Entertainment. Gerakan 30 September 1965 adalah penculikan 6 jenderal dan 1 perwira yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka Gerakan 30 September pada 1 Oktober 1965 dini hari, dan salah satu korbannya adalah Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan. Viewers, inilah kisah Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan. Mayor Jenderal TNI Anumerta Donald Isaac Panjaitan lahir di Balige, Sumatera Utara 9 Juni 1925 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta 1 Oktober 1965 pada umurnya yang ke-40 tahun. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Kronologi peristiwa G30S tersebut melibatkan banyak tokoh, baik sebagai pelaku maupun korban. Di antaranya anggota Partai Komunis Indonesia, internal anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI, dan sebagainya. Peristiwa Gerakan 30 September merupakan serangkaian kejadian yang komprehensif, di mana kejadian penculikan baru dilakukan pada tanggal 1 Oktober dini hari. Satu di antara jenderal militer yang menjadi target penculikan itu adalah Brigadir Jenderal Brigjen Donald Isaac Panjaitan. Panjaitan mendapat gelar Mayor Jenderal atau Maijen setelah peristiwa itu. Pasukan dan regu penculikan. Pada 1 Oktober 1965, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, Komandan Satuan Tugas atau Satgas Pasopati, Letnan Dul Arif, membentuk 7 pasukan dari Satgas Pasopati di Lubang Buaya untuk menculik ke-7 jenderal. Satu di antara tim yang dibentuk bertugas khusus untuk menculik Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan. Pasukan yang ditugaskan untuk menculik Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sersan Mayor Soekarjo. Soekarjo didukung dengan tim Resimen Cakrabirawa dan Reguyon 454 atau para Diponegoro yang berjumlah 50 orang. Penculikan DI Panjaitan dibantu oleh Kopral Sodikin sebagai petunjuk jalan. Pasukan penculik pergi ke kediaman DI Panjaitan dengan 2 truk yang terdiri dari pasukan Resimen Cakrabirawa dan Yon 454 Diponegoro yang berjumlah sekitar 50 orang. Sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat, pasukan penculik tiba di kediaman DI Panjaitan di Jalan Hasanuddin Blok M, Kebayoran Baru. Dilaporkan dalam Ramadan KH dan Sugiyarto Sriwibawa di buku DI Panjaitan, pahlawan revolusi gugur dalam seragam kebesaran. Rumah Panjaitan terdiri dari 2 lantai dengan kamar tidur yang berada di atas. Di dekat rumahnya terdapat sebuah pavilion kecil yang dihuni kerabat Panjaitan. Setelah tiba di rumah Panjaitan, pasukan penculik kemudian membuka pagar rumah dengan paksa. Dilaporkan, pasukan penculik memaksa seorang pembantu untuk menunjukkan letak kamar tidur DI Panjaitan. Kerabat dekat Panjaitan yang tinggal di pavilion kecil dekat rumahnya, Albert Neighborhu dan Victor Neighborhu, mengetahui suara pasukan penculik. Mereka berdua mengira terjadi perampokan di rumah Panjaitan. Setelah itu,
Mereka bergegas mempersiapkan senjata api yang dimaksudkan untuk melawan pasukan penculik. Namun naas, kedua kerabat Panjaitan tersebut tertembak terlebih dahulu. Dari dalam rumah, DI Panjaitan kemudian diminta turun dari lantai 2 oleh pasukan penculik. Namun, Donald Ishak Panjaitan menolak. Panjaitan kemudian berusaha menghubungi polisi, tapi usahanya gagal karena sambungan telepon telah terlebih dahulu diputus. DI Panjaitan kemudian diancam bahwa semua keluarganya akan dibunuh apabila tidak turun. Panjaitan yang kala itu telah berganti seragam militer, kemudian turun dari lantai 2. Setelah turun di halaman rumahnya, Panjaitan dipukul dan ditembak oleh pasukan penculik hingga tewas seketika. Jenazah DI Panjaitan kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa ke lubang buaya, tempat di mana semua jenderal dikumpulkan. Dilaporkan juga bahwa pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, seorang agen polisi 2 Sukitman yang sedang berpatroli di Jalan Iskandria, Kebayoran Baru, disergap oleh pasukan penculik DI Panjaitan. Karena mengetahui keributan tersebut, Sukitman dimasukkan ke dalam truk dan ikut dibawa pergi ke lubang buaya. Senapan dan sepedanya pun juga ikut dirampas. Jenazah para jenderal baru diangkat dari lubang buaya sekitar 75 jam setelah pembunuhan, tak terkecuali jenazah DI Panjaitan. Pada tanggal 4 Oktober 1965, sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, atas perintah Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, selaku Panglima Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban atau Pamkom Tabib, sejumlah dokter diinstruksikan untuk melakukan pemeriksaan jenazah. Instruksi tersebut keluar dengan surat perintah nomor PRIN 03-10-10-1965. Mempertimbangkan cuaca tropis Indonesia yang panas dan lembab, maka mayat ketika diotopsi berada dalam proses pembusukan. Jenazah dengan visum et repertum nomor H17 atas nama DI Panjaitan memiliki kesimpulan sebagai berikut. Pada tubuh mayat, di kepala bagian depan terdapat 2 luka tembak masuk. Di kepala belakang terdapat sebuah luka tembak masuk. Di bagian kepala bagian kiri terdapat 2 luka tembak keluar. Dan di kondisi lain, di punggung tangan kiri terdapat luka iris. Semoga rangkuman tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasanmu tentang tokoh-tokoh penting di Indonesia. Jika ada yang kurang atau keliru, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar.